Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar epistemologi Islam dan sumber pengetahuan dalam agama Islam. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada materi inti yaitu epistemologi Islam, kita harus mengetahui apa sih epistemologi tersebut. Nah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos artinya teori atau dasar. Nah, secara istilah epistemologi itu adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang hakikat, kebenaran, sumber, metode, dan struktur pengetahuan. Itulah yang dinamakan epistemologi. Nah, yang selanjutnya, apa sih itu epistemologi Islam? Nah, epistemologi Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat, sumber, metode, dan struktur pengetahuan menurut sudut pandang agama Islam. Nah, oleh karena itu, epistemologi Islam ini berusaha memadukan antara sumber-sumber yang berasal dari wahyu dan potensi yang ada pada manusia, yaitu akal, hati, dan indera. Maka epistemologi ini disebut dengan epistemologi sintetik. Nah, epistemologi sintetik itu adalah memadukan antara sumber-sumber yang berasal dari wahyu dan potensi yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan indera. Begitu. Kemudian sumber-sumber pengetahuan dalam agama Islam yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wahyu atau al-wahyi sebagai sumber utama pengetahuan dalam agama Islam. Yang kedua ada akal atau aklun sebagai alat untuk memahami wahyu dan realitas. Yang ketiga ada indra atau al-hawas sebagai pengalaman empiris. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada wahyu atau al-wahyi. Wahyu merupakan pengetahuan dari Allah kepada manusia melalui perantara nabi. Wahyu dikhususkan bagi para nabi sehingga membedakan dengan manusia biasa. Quran surat An-Nisa ayat 163. Nah, wahyu atau Al-Quran dan hadis atau sunnah adalah sumber pengetahuan tertinggi dan paling otoritatif dalam agama Islam. Karena umat Islam sendiri itu menjadikan Quran dan hadis ataupun sunnah dijadikan pedoman hidup. Jadi wahyu itu menjadi tolak ukur tertinggi sebagai sumber pengetahuan. Nah, semua bentuk ilmu harus selaras dengan prinsip wahyu, bukan bertentangan dengannya. Kemudian contoh dari wahyu ada dalam surat Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, dalam ayat tersebut tertera tulisan iqra atau bacalah. Nah, perintah pertama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa pengetahuan adalah bagian dari ibadah dan manifestasi dari wahyu. Dengan membaca kita bisa mengetahui sebuah ilmu atau kita bisa mengetahui setidaknya apa yang kita belum ketahui, begitu. Kemudian yang kedua ada akal atau aklun. Menurut Imam Ghazali, akal lebih patut disebut sumber ilmu dibanding dengan indera. Manusia dibedakan dari hewan oleh kecakapan mental yang luar biasa yang tidak dimiliki hewan apapun itu, yaitu akal. Nah, jadi manusia itu makhluk paling sempurna karena dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal dapat melakukan hal-hal yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh indera kita. Seperti kita bisa berpikir kritis dengan akal, tetapi kita tidak bisa berpikir kritis dengan mata, begitu. Contohnya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaruna fi anfusihim khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq
wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi bilqa'i rabbihim lakafirun. Sadaqallahul azim, yang artinya, apakah mereka tidak berpikir tentang kejadian dirinya? Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan benar dan waktu yang ditentukan. Sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk berpikir menggunakan akal. Karena manusia itu dikasih akal. Gitu. Akal adalah anugerah Allah untuk memahami tanda-tanda atau ayat di dalam alam semesta, dan dalam wahyu. Akal tidak berdiri sendiri, ia berfungsi dalam bimbingan wahyu. Contohnya seperti ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, tetapi jika Nabi Muhammad tidak mempunyai akal, maka wahyu tersebut tidak akan diterima oleh Nabi Muhammad karena tidak mempunyai akal. Begitu. Dengan akal manusia dapat menafsirkan, menganalisis, dan mengambil hikmah dari ciptaan Allah. Dengan akal kita bisa berpikir, bisa menganalisis atau menyelidiki ciptaan Allah gitu. Kemudian indra atau al-hawas. Rasa merupakan daya yang penting dalam pengetahuan manusia. Karena begitu pentingnya, ini dianggap atau diyakini sebagai satu-satunya tolak ukur pengetahuan. Pandangan inilah disebut dengan empirisme. Dalam epistemologi Islam, indra terbagi menjadi dua, yaitu panca indra lahir dan panca indra batin. Nah, Islam mengakui pentingnya observasi dan pengalaman indrawi dalam memperoleh pengetahuan tentang alam. Nah, dengan indrawi, dengan panca indera, kita bisa mengetahui atau mendapatkan pengetahuan baru. Contohnya seperti, sebelum kita melihat gunung, kita tidak tahu bagaimana bentuk gunung tersebut. Atau suara, sebelum kita mendengar suara kambing, maka kita tidak tahu bahwa suara kambing tersebut seperti begitu gitu. Kemudian ada tapinya, namun hasil indera harus diverifikasi dengan akal dan ditimbang dengan wahyu agar tidak menyesatkan. Jadi pengalaman indrawi saja, empirisme saja tidak cukup, tapi harus diverifikasi atau ditimbang dengan wahyu agar tidak menyesatkan. Contohnya seperti Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana pula bumi dihamparkan. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh manusia untuk melihat dan memperhatikan unta, langit, gunung, dan bumi. Karena kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada manusia itu panca indera, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya untuk mengetahui pengetahuan baru atau apapun yang kita belum ketahui. Begitu. Jadi kesimpulannya, dalam epistemologi Islam, wahyu, akal, dan indera bukan sumber pengetahuan yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi, ada kaitannya. Wahyu memberikan arahan dan nilai, akal memberi pemahaman dan logika, sedangkan indera memberi data empiris. Ketiganya berfungsi secara harmonis untuk menuntun manusia mencapai kebenaran hakiki atau al-haq dan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Qul lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.